Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Dahir 23.66 FM. Sebelumnya gimana nih kabar kalian semua? Kita kan udah lama ya nggak bikin podcast, udah kayak sekitar sebulan lebihan gitu. Tapi kali ini kita kembali lagi dengan bintang tamu yang sangat spesial. Cluenya adalah bintang tamu. Oh iya, cluenya adalah mereka adalah alumni SMP Darul Hikam sekaligus alumni para petinggi-petinggi ODM. Waduh, Ya. langsung aja kita sambut. Kak Nisrina dan Kak Jadia. Silakan, kalau tak kenal maka tidak sayang. Aduh, biar sayang kita. Ayo, balik jalan dari aku diikuti. Halo guys, kenalin nama aku Jazia Naila Akila, bisa dipanggil Jazia. Sekarang aku sekolah di SMA Darul Hikam. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nisrin Atira Farunisa, dipanggilnya Nisrin dari SMA Negeri 24 Bandung. Keren sekolahnya. Nah, kan di sini nama Kak Jazi tahu ya, kita di sini mau ngobrolin tentang berorganisasi tanpa harus kurang prestasi. Of course. Keberatan ya sih? Enggak. Ya, sebenarnya buat kalian yang belum tahu, Kak Nisrina adalah mantan ketua MPK dan Kak Jazia adalah mantan wakil ketua OSIS. Mereka itu menjabat di tahun periode 2020 dan 2021. Ya, betul. Langsung tadi kata Alwan, kita kan mau ngomongin berorganisasi tanpa harus kurang prestasi. Ya. Jadi kan Kanisrina sama Kak Jazia nih dua-duanya ODM nih ya. Nah, kira-kira punya sama-sama punya peran besar dong di ODM. Kayaknya asik nih kalau kita jadi detektor kamu. Waduh. Kak Aris sama Kak Jazia itu gara-gara pengen tahu aja gitu dari perspektif alumni dan kan kakak tuh dari online ke offline gitu kan, kayak pertama dong kayak satu-satunya malah. Jadi kita mau tanya sedikit nih, gimana sih perasaan kakak selama jadi ketua dan wakil ketua di ODM? Terus kayak kan kakak tuh pimpinnya kan pas tadi yang peralihan itu kayak perasaan kakak dan kayak menurut kakak, pendapat kakak sendiri itu gimana? Apa sih perasaannya waktu itu senang-senang sulit dan sedih ya. Apalagi di zaman itu kan kita nggak ketemu sama sekali, cuman virtual. Dan itu susahnya minta ampun, tapi nggak apa-apa karena waktu itu aku jadi lumayan deket lagi sama Jazi. Nah, Iya kan, sudah pas kelas 7 tuh kita dekat, cuma pas kelas 8 ya aku nggak deket, jadi Online di sekelas dulu. enggak, pas online baru kelas, nggak sekelas kita dulu kan. Terus pas ada gitu, aduh Jas ini gimana, kita mau kerja, bingung. Apalagi online, aduh. Tapi waktu itu karena ada Pak Guntur jadi ngebantu banget ya. jadi kakak nyalon itu beneran offline full Pak? Iya, Online. Wawancara Kampanyenya Online. Voting online. iya online aja online. Ya, paling online. itu sih. Iya, sebagai online kita. Seperti online. Berarti kayak kakak tuh cuma setahun ya offline atau dia Setahun kurang nggak sih? Lebih gak sih? kan kelas 7. Oh iya, Kelas 7 semester 1. Sampai kelas 9 semester 1. itu kita nggak jadi apa ke Korea. Kita ngajak ke Korea. Sedih banget. Udah bayar, udah latihan buat penampilan. Iya, nggak jadi. Terus saya tinggal udah nggak ada Zat. Iya, sudah jadi ya. tapi beneran asalnya emang semua gitu kelas 8, kelas 7 ke Korea. Iya. Ramai dulu. Ramai dulu. Wah sih. Masih zaman-zaman lapar segala macam. Waduh. Ya. Bahaya sekarang. Laprak tuh kan udah. Yes, ini udah sekarang labrak udah ada loh. Iya. Udah Loh. haram banget. Laprak tuh. Maksudnya kayak bukan yang kayak kan kalau dulu malah samperin gitu. Iya. Oh, udah kayak kita. Iya, kita tuh kayak santai aja nggak sih, santai aja nggak sih. Tapi setelah kita tadi udah nanya kayak peralihan gitu-gitu. Sekarang kita mau nanya nih, kayak kakak memorable-nya apa sih di ODM yang paling kayak kakak inget tuh kayak pas Core memory. LDKO. LDKO seru banget. Untuk pertama dan terakhir kali. Iya. LDKO offline. Pertama dan terakhir kalinya buat aku. Iya buat dia. Kalau aku
aku kelas 7 sempat ngalamin LDK offline juga di Tahura. Dimarahin tuh sama Pak Guntur. Waduh. Itu kan kita ikut LTK ya? Iya. Ingat nggak? Masih ingat kita nggak? Dong, ingat dong. Paling gak suka LDK. LDK seru kok. Terus lumayan ternyata. Seru banget kalau jadi panitia. Iya, tips dong Pak, tips kan kita mau jadi panitia. Oh iya, benar. Gimana biar Sebulan lagi. Tipsnya kalau jadi panitia LDKO, mukanya jangan baik-baik. jadi baik tuh, jangan baik-baik. Itu Naimah kayaknya dari sini jadi pada teman aku. Padahal aku baik kayak aku lah. Kayak pas tipsnya gimana tuh kan marah-marah atau kayak marah-marah. Ini tips buat orang yang gak suka marah-marah, dipaksa buat marah-marah pas di LDK. Sebenarnya nggak usah marah-marah banget sih, cukup tegas aja. Terus muka serius, jangan muka baik-baik tuh. Iya. Cengengesan jangan. Itu capek nggak sih Kak? Kayak nyiapinnya berapa lama Gus? Capek banget itu, tapi karena kita dibantuin Pak Danis, Pak Rio, terus dibantuin Bu Mega itu ya. Iya. Sama Pak Fikri. Tapi kenapa aku ingetnya pas ada apa itu kayak rame gitu, kayak aku malah ingetnya bukan kakak yang marah-marahnya. Tapi iya sih. Kan apa sih sama kan cerita yang baca itu yang sudah ngapalin apa tuh namanya? Sepupu budaya sama Indonesia ini sih itu salah ulang dari awal. Ada monyet apa sih? Oh iya. Ambil monyet. Dia ambil monyet tau. Yang mana sih yang di Tahura? Iya dia udah kok nggak ikut. Sakit kan? Wah parah banget. Padahal seru tahu, aku banjurin satu-satu yang ikut LDK. Itu banyak Sedih ada senangnya. sudah ada rasain kan. Ya, Serem banget itu. Terus kalau kan Rina gimana sih cara sama Kak Jezi juga ngatur, ini mah pertanyaan biasa aja sih kayak cara ngatur organisasi sama prestasi sama sekolah gitu. sebenarnya Biar dua-duanya sama. aku nggak punya cara sih buat kalian Sama bos aja deh. soalnya Pasti sebenarnya sesuai diri masing-masing sih. Iya. Sesuai apa ya, kita di SMA tuh jadi belajar skala prioritas yang dari Eisenhower. Jadi ada yang penting mendesak, penting tidak mendesak, nggak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Nah, kita terapin itu di kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita tentuin dari skala prioritas kita, baru kita lakuin gitu. Wah, keren banget. Ya gitu. tapi biar biasa gitu untuk kayak tadi bisa harus dipaksa dulu. Pertama kalian tuh harus maksa dulu diri kalian. Jadi pokoknya harus dipaksa dulu. Kalian harus terus-terusan ngelakuin itu, baru nanti kalian bakalan terbiasa ngelakuin hal itu. baru kan catat. Terus kita mau nanya kamu dong. Oh ya, sorry. Kak Jazi sama Kak Nisri ini prokernya kayak apa sih selama jadi ketua? Oh, ingat. Ya, seperti apa gitu? Aku tuh dulu, proker apa itu meneruskan proker dari ketumnya sebelumnya. Tapi ada salah satu program kerja itu, sebenarnya bukan program kerja aku, tapi itu aku yang ngelaksanainnya. Waktu itu ada pengumpulan aspirasi dari 3 angkatan, dan itu online. Dan dari sini belum masuk nih. Iya, kayaknya belas 8 iya, mana ada sih man. Jadi di situ ada karena kita juga masanya online, jadi mau nggak mau kita harus di Zoom, dan itu menurutku agak kurang efektif sih. Tapi karena online juga sih agak susah, tapi nggak apa-apa. Jadi terlaksana dan dibantu di follow up juga oleh pihak sekolah gitu. Berarti prokernya udah kayak dari yang sebelumnya, nggak belum bikin sulit itu. Iya belum. Dari Kak Jazi? Kalau aku bikin proker, cuma nggak jadi ketua. Jadi nggak pakai proker aku. Jangan ngelakuin apa yang bantuin pekerjaan dia. Bantuin. Iya, aku pernah jadi ketua pelaksana Sekolah Inspiratia. Keren proker. Yes. Boleh nih cara mengatur organisasinya bisa ditiru sama kita. Bisa ditiru. Copyright dikit nggak Kak? Nice. Terus apa lagi nih? Apa? Ayo. Cerita-cerita waktu kakak mau join ODM di awal tuh karena apa? Kenapa? Cerita sih. Karena apa ya? Karena apalagi OVA itu kayak kenapa pengen atau kalian malah kan ada tuh yang dipaksa sama katanya saya jadi dong. Iya, itu benar. Kalau aku sih kelas 7 kan aku jadi anggota OSIS juga kan. Terus karena emang dari kelas 7 pas jadi anggota tuh aku emang kepikiran mau jadi ketua OSIS gitu. Jadi terus ya udah ada niat, terus aku nyiapin visi proker.
Iya, kampanye, iya. Belum bukan yang partner deh. Bukan, kita masih sendiri. Oh kalian sekarang jamnya partnernya gitu. Iya, Iya tuh udah partnernya. Tapi ya aku kan, aku doang kayak gitu. Aduh. Oke, sedikit. Perasaan kalau kan istri Dulu tuh pas kelas 7, aku sama temenku namanya Vanessa. Aku sama Vanessa itu mau join ODM. Cuman satu yang menghalangi kita waktu itu, kita nggak punya pas foto buat ngasih formulirnya. Itu waktu itu karena kita berdua sama kan, aduh ini apa bilang Pan ini gimana ini, kita nggak punya pas foto, nanti baru ngasih aja udah gak diterima gitu kan. Akhirnya kita ngorongin diri kan, ngorongin niat. Akhirnya kita nggak jadi. Ayo apa next year aja udah kita coba lagi deh. Terus udah ternyata masanya kita online. Waduh, ini kayaknya agak susah nih. Ya udah nggak apa-apa, aku coba aja dulu MPK kan. Karena nggak susah-susah tuh kayak CV segala macam, persyaratannya nggak susah karena udah online kan. Nah, pas udah gitu ada nih satu kakak kelas asrama aku, namanya itu Kak Putri. Dia MPK dan dia tuh nyuruh, "Nis, kamu lah jadi ketua MPK-nya nanti dulu." Aduh kok jangan dong, jangan aku gitu kan. Ada temanku Restu, Fajar. Dia tuh karena dekat emang sama ketua MPK-nya, jadi sainganku berat gitu kan. Cuman kata Kak Putri itu kayak, udah nggak apa-apa, terobos aja, udah apa sih yang nggak mungkin dilakuin gitu kan. Akhirnya sampai sekarang ya bisa bakal pakai voting dua-duanya. iya, voting. Kalau kita sekarang MPK-nya Dipilih ya, sistem musyawarah. ya aku juga waktu itu voting dan di itu ada yang sidang juga. kamu dong lah nanya sekarang. Apa ya? Ya, itu sih. Kenapa Kayak ya adalah buat ngebagi waktu antara belajar itu udah ya tadi. Iya itu. Beda sih maksudnya. Auto belajar. Ini belajar. Waduh. Sebenarnya apa ya? Aku kalau belajar aja sih. Soalnya kan biasanya kegiatan organisasi mau rapat mau apa, kalau misalnya sampai malam pun maksimal biasanya jam berapa ya? Setengah 8, jam 8 malam kan. Terus aku tuh gak tahu ya, otak aku tuh lebih jalan buat belajar tuh jam setengah 9 atau jam 9 malam ke atas. Iya, aku belajar dari jam segitu, mentok-mentok tuh jam 11. Jadi gak selesai belajar tuh jam 11 malam, terus aku tidur. Terus nanti subuh tuh setengah 3 tuh bangun lagi, belajar lagi. Iya. Nice, kayak aku di asrama. konsisten tiap hari. Iya, kalau enggak tiap hari sih sebenarnya. Aku bukan tipe orang yang belajar tiap hari ya, guys. Saat itu aku orang yang belajarnya kalau misalnya mau ujian, ada tugas gitu. Sebenarnya aku tipe orang kayak gitu, cuma kalau misalnya mau ujian gitu, jadi aku mulai belajar dari jam 9 sampai jam 11 mentok-mentok. Terus bangun lagi subuh. Lebih prioritasin MTK atau organisasi? Waduh, Kajian atau kan kalau kakak sendiri gitu. sama aja sih. Dua-duanya. Iya, dua-duanya sih soalnya. Beda dikit banget. Iya, Tipis lah ya. iya. Soalnya prestasi kan kita juga butuh misalnya buat masuk kuliah kan. Siapa tahu mau masuk SNBP. Jadi kan kita butuh proker apa sih prestasi kita sama organisasi dulu. iya benar. Poin yang paling lihat. Kalau kakak kan kelas 9 ada TO juga kayak kita. Ya, Setiap hari tryout. Ada pempuasan juga nggak? Kayak Pengelasan sama rata ya? Enggak. Mereka tuh ada pengelasan yang nilai segini nilai. ya misalnya ada Nggak ada. misal 25 nilai teratas tuh di A, B, C, Z. Tapi aku ngalamin itu waktu SD tau. Kamu SD? Iya SD kelas 6. Iya di DH. DH Pride, they are pride. Ya, ada yang punya DH, dia juga di DH. enggak dong. Kalau kakak nih pengennya ke universitas apa? Jujur aku pengen ke ITB sih. ITB Kalau ITB fun, kalau nggak betul game. Kak Jazi, Aku pengen di ITB tapi gak dibolehin masuk ITB. Jadi gak tahu, gak dibolehin sama orang tua. Jadi paling Unpad atau enggak UPI. keren sih cara belajarnya ya. Terus pengen kemana? Ada fakultas apa? kok ada sih kepikiran ITB ada. kan satu. Apa Kak Jazi? Dia dulu. Boleh. Kamu dulu kalau aku ke ITB tuh pengen ke FTTM karena aku pernah ke sana di ITB ini aku tertarik banget gitu. Oh, oke. Karena emang ayah juga di pertambangan jadi pengen ikut gitu. Kalau Kak Jazi, Pengen pengen MTK. MTK ya. keren.
Nah, iya. Ini anak paling juga ngomong iya ini anak paling juga. Terus ini nih ke Kanisri sama Kak Jazi ini di sekolah udah ikut organisasi, kalau boleh tahu ikut apa dan kenapa mau join organisasi? OSIS ini MPK. Oh sih itu Ya. Stay ya. Anak MPK banget, anak MPK. Kenapa Alas? Karena emang passionnya di situ sih kayaknya emang minat jadi kelegislatifan daripada eksekutif legislatif ya karena kan MPK tuh emang kerjaannya kayak bikin peraturan organisasi terus merancang misal kalender gitu. Nah aku emang enaknya ke situ sih daripada eksekutif yang langsung turun ke lapangan gitu. Kalau aku milih OSIS karena beda sama dia, aku lebih suka turun ke lapangan dan aku lebih suka bikin acara, ngelaksanain acaranya. Mau nyalon jadi ketua? Aduh, aku Jadi ketua divisi paling. Kak Jazi mau? nggak tahu sih nggak sih. Terus kayaknya aku juga mau jadi ketua divisi aja. Oh enak gue enak. Lebih enaknya juga belajar PTN sih. Menurut Kanisri sama Kak Jazi lebih ribet organisasi SMP atau SMA? Sama aja. SMA. Wah, SMA tuh organisasinya lebih hektik lagi. Itu aku lagi les itu aku dikejar deadline sama proker dan itu harus jadi proker aku itu aspiration day. Nah itu di online itu di upload dan aku harus ngedit kayak ya Allah sabar bu parah lagi les gitu ya terus udah hektik banget asli tapi Iya sih. Beda banget sih sebenarnya. jadi dengan hektik gitu kita jadi lebih dekat sama anak-anak gitu. Iya. Jadi itu yang buat seru gitu. Rekomendasi sih kita nanti SMA mending join atau enggak? Join. Kan kalian punya skill organisasi. Sayang kalau nggak diasah lebih jauh gitu. Iya. Ganggu banget gak menurut Farah kayak Dalam belajar atau kayak ya udah kayak biasa aja kayak sekarang gitu. Biasa aja sih sebenarnya, nggak seganggu itu. Iya nggak seganggu itu. Ganggu cuma tapi emang nggak seganggu. Emang sebenarnya tuh hektiknya tuh kalau misalnya kalian lagi bikin acara. Iya. Karena itu emang konsekuensi jadi ya yang harus diterima. LTKS. LTKS. Sereman SMP atau SMA? SMA. SMA. Karena kalau SMP kita yang buat. Iya, SMP kita yang buat. Karena kalau SMP kita yang buat. Kalau SMA kita yang peserta. Iya. Dan itu hektik banget. Ke segmen berikutnya nih ada pertanyaan terakhir mau sama kamu. Oh, oke. Nih jadi pertanyaan ini. Guys, Menurut Kanisri sama Kak Jazia itu prestasi sama organisasi itu lebih penting yang mana gitu? Boleh di spill. sebenarnya tadi Iya. ya sesuai dengan Jadi ngeri nggak sih pertanyaan? enggak sih. Karena kita juga benar di pejuang organisasi dan prestasi. Jadi menurut aku Pentingnya sama siswa. Iya. karena nanti kalau kalian nyari kerja atau nyari jadi anak magang CV kalian tuh pasti lihat prestasi kalian dan Organisasi. Iya. sih ya karena kalian dilihat nih kalau kalian nggak pernah join organisasi kayak oh bukan organisasi kayaknya nggak punya skill gitu. Iya, public speaking apalagi. Intinya pasti apalagi kayak bekerja dengan rekan-rekan ya pasti bakal dilihat dulu nih gitu bakal cocok gak dengan perusahaan yang diminafi gitu. Benar. Tentang saya. Iya. Kalau dari Kak Jazi. Sama sih sebenarnya, soalnya kan prestasi itu kita butuh buat itu tadi kan, buat kerja juga kita butuh prestasi, buat kalau misalnya kita mau dapat beasiswa juga kan kita butuh kan. Terus kalau organisasi itu kita butuh buat kita adaptasi di lingkungan, kayak kita harus bisa bersosialisasi sama orang, kita harus bisa jago public speaking gitu. Ya. kan kakak tuh tadi ada prestasi dan organisasi ya boleh dong spill prestasi kakak awal. Aku terakhir apa ya? Terakhir itu ya olahraga. Aku waktu itu ikut Porprov tapi juara 3. Iya itu Keren. Oh ya lumayan sih hadiahnya juga lumayan. Spill dong. Ya 2 lah. wah aktif dong. Ya belum ya. Kak tadi kita lanjut ke prestasinya Kak Jazia. Ada apa aja nih? Wajakin ya. Terakhir apa ya? Terakhir kayaknya aku ikut Oh, Filipina. dapat apa? Dapat bronze. Sama. Nggak apa-apa, sama ya, sama ya, sama. sama, nggak apa-apa, sama. Apa lagi? MTK ya, oh iya, kebanyakan MTK. Iya. Iya. Di Kanisri Sports Kak Jazia di MTK.
Oke, berarti mantap ya. Sesinya mantap-mantap. Keren banget. Karena kita udah mau selesai juga nih, kita langsung aja ke sesi game. I got so Oke, jadi cara main gamesnya kan tadi udah dijelasin, tapi kita jelasin dulu penonton. Itu tebak gambar yang ada di atas kepala kita. Dan timnya itu nanti aku sama Kanisrina, Awan sama Kak Jazia. Harusnya bisa sih OSIS ini OSIS PK beda. Aduh, ini wakil bentar. Bebek mempesitas. Oke, langsung aja dimulai. Mana? Oh tidak. No. Aduh, barang sepatu. Bukan. Apa ya? Ya terus. Orang. Iya, sebuah. Iya, terus mendekati orang. Iya orang. Mendekati orang. L. No. Iya, aku tadi lihat L. Papi Gri. Bukan. 30 detik pendek banget. Iya tuh pada gua. Iya, Patrick kan. Oh jadi apa? Iya kalau mau 30 detik kayaknya harus aku kasih tuh gitu. Kalau misal kartun, serial TV atau Oh iya benar. Tapi aku nggak, aku kan This is my program ya. Ya. Dibalut sama kelapa. utuh. Bukan. Gula. Iya. Gula aren. Iya. Permen papas. Bukan. permen kawan gua. Dibalut sama kelapa. Utuh. Bukan. Sebenarnya utuh. Iya. Bolu. Itu temennya warna apa? Warna hijau. Aduh ini keluar. Kalau dimakan gua terus. Siap. Orang ini. Ada yang tadi kamu sebut El Gibran. guru. Pak pikir ya. Finally. Fun gak sih? Berarti permen kapas sedang lebih delapan mana? Wah apa? Bandung. Wah. Beda ya? Oh beda. Ada. Oh ya. Oh iya. Walah, susah. Oke, makanan. Patung. Ayo berarti. Telepati. Next. Oh. Next. Sini. Lagi nevis lagi. Sip. Oh, Nah, aku mau tahu. tahu. Skip. Ya, Udah. nggak tahu skip. Bangunan tertinggi. Burj Khalifa. Di gurun. Di gurun. Bangunan di gurun. Itu di gurun bangunan. Piramid. Iya. Piramid. Iya. Easy. Bangunan di Jakarta. Ya lah Monas. Bahan masakan Terigu. Ya Allah, terigu. kuning. Jahe. Kunyit. Ini saya apa? Jahe ini. Ya lah ikan misteri. Ini apa? Chemistry. Yes. Apa oli tadi? Aduh. Oke, jangan mau menyerah. Siang. Semua beda angkatan. Mulai udah? Ini susah. Guru olahraga sebenarnya kami kri. Jangan spesifik banget. Mario, udah ya. Makanan kalau lebaran yang warna kuning sok. Mau gue lagi. Satu lagi bonbon. Ya benar. Belum. Cet. Nah. Ya. Ini skip. Tolong ya sih. Kartun yang warna kuning. SpongeBob. Satu lagi yang Simpson. ya benar. Ini kartun warna skip. Ini kartun network yang skip. Gimana di sepak?
sekarang. Wah, Paris. Ya, betul. Ini tadi kayak bangunan di Jakarta. Monas. Ayo lah. Itu Wasan. Iya masih. keren golden Kan sih Kalau udah sih. Oh, golden gate. golden. Oh, sudah sama aku jauh banget. Bareng bener. Menang siapa ya? Oh gitu. Oh gitu. Terus sampai mana? Sampai itu sudah bangun. Suramadu. Ayo ada zigas. Ikan itu udah kelihatan tadi. Oh, udah. Oh, udah. Udah. Mirip kunyit. Mesin. Skip aja deh. Ya, sip. Nice. Oh, iya. Anaknya. Ya kan? Bukan. Ryan. Itu sak. Di sini. Oh, Ini depannya. itu siapa sih? Emang enggak tahu. Di sana nih. Apa ini sih? ATS-nya Mail. Meme. Iya, betul. Anime. One Piece. Setelnya kan? Anime juga. Enggak tahu. Skip. Oh, pusing bu ya. Aku juga nggak tahu. Skip. Kembali sekolah. Ya betul skip. Siapa ini tadi? Ini siapa? Isinya L. Kakak. Yang ini Arina Alan bukan ya? Siapa ini? Siapa sih? Ini siapa? Ibu yang cewek tadi sobo. What is it? What is dia sih? Oh, vampir. Expector. Ya, expector. Atas yang mana? Ada Jauh. Aduh, banyakan dulu ya. Ada. Sebut nih. udah teh. Ya sih lu di situ 13. Woi. Nama For real? Senang. Mati rasanya loh, Kak. Insyaallah kabul. Ya, boleh lah. Kaget. Kita udah berada di penghujung games dan ternyata yang menang itu timnya Monas. Tidak bisa Ini diragukan. 13 kita 6. Kita lupa. Ya. Oh my god. Ada hadiah nih. Ya boleh. Oh my god. Oke. Thank you. Terima kasih Kak Jazia, Kak Yusrina sudah datang. Thank you juga ya. Terima kasih buat advice dan udah mau share pengalaman, terus udah ya kita di main game. Iya main game seru banget. Doain kita ya Kak. Kita juga bakal doain Kakak supaya win. Kalian mau SMA yang dituju ya. Amin. Semangat kakak-kakak. Terima kasih buat menonton dan terima kasih atas video hari ini. Dadah. You sendiri bisa nyanyi.